Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan siang anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai embedded system atau sistem tertanam. Di kehidupan kita sehari-hari, apapun yang sedang kita kerjakan maupun dimanapun kita berada, secara tidak sadar kita itu dikelilingi oleh perangkat-perangkat yang menggunakan sistem tertanam atau embedded system tersebut. Embedded system ini diaplikasikan di berbagai bidang, mulai dari keuangan, industri, peralatan rumah tangga, peralatan medis, keamanan, otomotif, dan bidang-bidang lainnya. Berikut adalah contoh-contoh perangkat dari embedded system, mulai dari peralatan rumah tangga, contohnya ada microwave, kemudian mesin cuci, rice cooker, dan lain sebagainya. Kemudian ada perangkat untuk hiburan, transportasi itu baik dari darat, udara maupun di air, kemudian peralatan medis. Nah, hampir semua peralatan medis maupun fasilitas kesehatan itu menggunakan sistem kerja sistem tertanam tersebut. Kemudian ada peralatan kantor sampai dengan perangkat komunikasi. Berdasarkan kinerja dan fungsinya, embedded system ini diklasifikasikan menjadi beberapa klasifikasi atau kategori, yaitu yang pertama ada real-time embedded system, di mana sistem yang memiliki waktu respon yang cepat. Beberapa tugasnya harus dilakukan pada periode waktu yang spesifik. Nah, real-time embedded system ini terbagi menjadi dua jenis lagi, yaitu ada hard real-time dan soft real-time. Apa bedanya? Untuk yang hard real-time, sistem embedded ini harus dapat bekerja dengan batas waktu yang sangat tepat. Ketika misalkan terjadi keterlambatan atau terjadi kesalahan, itu akan mengakibatkan kecelakaan atau dapat berakibat fatal. Contohnya, airbag pada mobil ketika tidak terbuka pada waktunya, maka akan mengakibatkan luka yang parah untuk pengemudinya ketika terjadi kecelakaan. Kemudian ada lagi contohnya sistem pengendali rudal ketika tidak berjalan sebagaimana mestinya sesuai waktunya, maka akan mengakibatkan kecelakaan atau akibat yang lebih fatal. Kemudian soft real time berbeda dengan hard real time, untuk soft real time, keterlambatan waktunya itu masih dapat ditoleransi, di mana keterlambatan waktu respon itu dapat menyebabkan performa yang menurun, namun sistem masih dapat beroperasi. Contohnya, ada microwave, kemudian mesin cuci. Nah, misalkan di mesin cuci, kita sudah menyalakan mesin cucinya untuk mencuci, namun sistem mendeteksi ada kelebihan muatan. Nah, maka sistem akan berhenti sebentar untuk kita mengurangi beban muatannya. Kemudian ketika kita lanjutkan kembali, sistem masih dapat berjalan sebagaimana mestinya. Jadi masih bisa bekerja kembali. Seperti itu. Klasifikasi yang kedua ada standalone embedded system, di mana satu perangkat itu dapat bekerja sendiri mulai dari menerima input, kemudian melakukan pemrosesan data, sampai dengan menghasilkan atau menampilkan output data secara langsung. Misalkan contohnya ada Nintendo Switch atau game konsol, kemudian kamera digital, MP3 player, dan masih banyak perangkat lainnya. Klasifikasi yang ketiga ada network embedded system, di mana sekelompok perangkat elektronik yang terpisah secara fisik namun terhubung pada suatu jaringan yang melakukan fungsi kolektif. Maksudnya, jadi meskipun perangkat-perangkat elektronik yang berbeda tapi terhubung ke satu jaringan yang sama, misalkan satu jaringan internet atau satu jaringan wifi. Contohnya ada sistem pengamanan di rumah dengan menggunakan CCTV, atau sistem smart home atau Internet of Things, di mana kita dapat mengendalikan beberapa perangkat dalam satu genggaman. Jadi kita dapat matikan lampu melalui handphone, kemudian dapat matikan speaker misalkan. Nah, itu adalah contoh dari network embedded system. Kemudian bagaimana sih embedded system itu dapat bekerja, bagaimana cara kerjanya? Nah, sebelumnya embedded system ini secara garis besar itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada perangkat kerasnya, kemudian ada perangkat lunaknya. Perangkat keras atau hardware-nya itu adalah bagian fisik dari sistem yang dapat kita lihat dengan mata, yaitu terdiri dari mikroprosesor atau microcontroller, kemudian ada memori eksternal, alat input-output, dan komponen lainnya seperti sensor, LED, keypad, dan lain-lain. Sedangkan perangkat lunak atau software adalah
perangkat lunak yang berfungsi sebagai penggerak pada embedded system. Jadi yang menggerakkan atau yang memberi perintah ke perangkat kerasnya itu adalah perangkat lunaknya atau programnya. Jadi, bagaimana sih embedded system itu bekerja? Berikut adalah sistem kerjanya. Pertama-tama, pengguna akan memberikan masukan melalui fingerprint sensor atau bisa melalui layar sentuh, bisa melalui keypad atau keyboard, bisa melalui switch atau tombol. Nah, data input tadi diproses oleh sistem, oleh perangkatnya, di mana pemrosesan tersebut dapat berupa perhitungan atau konversi, misalkan dari input analog sensor menjadi output digital. Setelah itu, data outputnya ditampilkan melalui tampilan output. Jadi, akan langsung ditampilkan atau bisa juga dilanjutkan ke subsistem lainnya. Misalkan contohnya mesin ATM. Ketika kita menggunakan mesin ATM, setelah memasukkan kartu, kita akan diminta untuk memasukkan nomor PIN. Maka kita akan memasukkan nomor PIN melalui keypad yang tersedia di mesin ATM. Setelah itu, data PIN tersebut akan diproses, akan dicocokkan oleh data nasabah. Jadi sistem itu akan mencocokkan apakah nomor PIN-nya sesuai atau tidak. Ketika sesuai, maka akan ditampilkan untuk melanjutkan transaksi selanjutnya, namun ketika tidak sesuai, maka akan tampil pemberitahuan bahwa nomor PIN itu salah. Nah, misalkan ketika sesuai, kita akan melakukan transaksi untuk penarikan uang, maka akan dilanjutkan ke sistem penarikan uang, di mana nanti mesin ATM akan menampilkan nominal yang diinginkan itu berapa dan akan mengeluarkan uang sejumlah dengan nominal yang diminta. Nah, hal tersebut merupakan contoh dari bagaimana embedded system itu bekerja. Jadi, pada intinya, embedded system itu secara umum bekerja dengan 3 langkah, yaitu pertama, menerima input dari pengguna, kemudian input tersebut akan diproses oleh perangkat. Setelah itu, hasil prosesnya akan ditampilkan melalui perangkat output, baik itu melalui LCD atau layar sentuh dan lain sebagainya. Jadi, secara garis besar, embedded system itu menggunakan prinsip kerja IPO atau input, proses, output. Jadi, 3 langkah dari input, proses, kemudian output. Baiklah anak-anak, sekian penjelasan mengenai embedded system. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.